Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Shalom juga yang online. Nah, ada yang online sekarang. Hari Minggu ibadah pertama selalu online. Iya, di situ ada Ibu Gembala. Halo Ibu Gembala. Iya Bapak Ibu ya, luar biasa. Tapi nanti malam saya akan upload ulang karena ya maaf kata kalau online itu kualitas suara, kualitas gambarnya kurang bagus ya, agak pecah-pecah gitu. Nah makanya saya upload ulang nanti malam, nah hasilnya lebih bagus ya. Amin Bapak Ibu. Ya, hari ini kita masih tetap tentang kitab Kejadian. Iya, Kejadian itu banyak ya Bapak Ibu ya. Kita akan membahas satu demi satu per perikop supaya menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Nah, hari ini masih tetap kitab Kejadian dan judul khotbah kita adalah Esau dan Yakub. Judulnya adalah Esau dan Yakub. Iya, saudara tahu enggak arti Esau? Tahu enggak arti Yakub? Jadi kita lihat hari ini ya. Esau artinya berbulu. Karena apa? Karena pada saat dilahirkan dia itu banyak bulu Bapak Ibu. Sampai kemerahan gitu ya. Lalu Yakub apa? Yakub ini punya artinya berubah-ubah. Ya, Yakub ini awalnya artinya adalah memegang tumit. Karena pada saat dilahirkan, ini Yakub dan Esau ini anak kembar. Ya, lahirnya hampir berbarengan ya. Nah, pada saat Yakub lahir, ya keluar dari rahim, dia memegang tumitnya Esau. Ya, memegang tumit ya Ibu. Itulah sebabnya namanya Yakub. Ya. Lalu kelak nanti akan berubah lagi nama Yakub. Iya. Dan itu dikatakan oleh Esau, dia itu adalah Yakub sesuai dengan namanya adalah pencuri. Ya dia. Jadi nama itu orang berubah. Lalu kelak berubah lagi nama Yakub menjadi siapa tahu? Israel. Jadi ini positif, artinya pangerannya Allah. Kan luar biasa kan? Jadi dari hal-hal negatif, pemegang tumit artinya pengikut, ya follower, lalu jadi pencuri, lalu berubah menjadi pangeran. Luar biasa ya. Jadi hasilnya bagus ya. Dan hal yang sama juga dengan kita. Awalnya kita nggak dianggap, kita hamba, kita nggak ada artinya. Tapi kemudian di dalam Yesus kita semua disebut anak-anak Allah, pangeran-pangerannya Allah. Oke, luar biasa kan? Iya, jadi kita sebenarnya bisa belajar dari kisah Yakub ini ya. Walaupun hidupnya apa ya namanya ya? Ya banyak lika-likunya lah. Banyak lika-likunya ya. Iya, lika-likunya luar biasa nih Yakub ini. Mirip-mirip juga nanti dengan Yusuf ya. Hidupnya juga kan pernah liku-liku kan? Dibenci abang-abangnya, dimasukkan ke sumur, dibuang jadi hamba di Mesir, difitnah tante Potifar, masuk penjara, barulah akhirnya jadi Perdana Menteri. Kan berliku-liku tuh. Kan ngeri-ngeri sedap ya Bapak Ibu ya. Ngeri-ngeri sedap. Tapi yang penting kan endingnya. Oh endingnya apa? Jadi Perdana Menteri. Woi, orang kedua paling berkuasa di Mesir. Kan luar biasa kan? Iya, memang proses untuk nyampe ke situ, aduh berat ya. Kita aja baca ceritanya ngeri-ngeri sedap. Tapi akhirnya itu baru mantap. Amin Bapak Ibu. Iya sama juga dengan Yakub ya. Yakub juga gitu. Di proses Tuhan, awalnya namanya pengikut, si pemegang tumit, kemudian namanya berubah menjadi pencuri. Lalu kemudian barulah terakhir menjadi pangeran. Wih mantap. Kita juga gitu kan. Kita kan pangeran-pangerannya Allah. Benar gak Bapak Ibu? Kan anak-anaknya Allah kita kan. Iya. Jadi sama. Ini luar biasa. Makanya kisah Esau Yakub ini kita akan pelajari. Ada berkat yang luar biasa ya. Ya Esau dan Yakub. Sekarang kita lihat pada saat Esau dan Yakub lahir. Ya.
Lahirnya di mana? Di Pondok Indah, Pak. Oh, bukan. Coba lihat Kejadian 25 ayat 21 sampai dengan 26. Kejadian 25 ayat 21 sampai 26. Luar biasa. Seringkali kita lupa bahwa Ribka itu sebenarnya pernah disebut juga wanita mandul ya. Ribka sering lupa kan. Yang seringkali diingat orang Kristen, Sarah yang mandul kan lama kan. Padahal Ribka juga lama mandul. Saudara bisa nebak berapa lama dia mandul? Bisa nebak kira-kira berapa lama Ribka mandul? 20 tahun. Lama atau sebentar itu? Lama. Cuma nggak tahu gimana, seringkali ya orang Kristen nggak sadar ya, nggak ya. Ya, seringkali yang diingat cuma Sarah. Sarah kira-kira mandul berapa lama? Ada yang tahu? Sarah mandul berapa lama? Berapa puluh tahun? Gini ngitungnya. Pada saat Abraham keluar dari Haran, bukan Ur Kasdim ya, Haran. Oke, banyak orang Kristen salah menyebut Abraham itu keluar dari Ur Kasdim. Salah. Dari Haran, ada panggilan Tuhan dari Haran. Ya, itu usia berapa Abraham? 75 tahun. Pada saat Abraham akhirnya beroleh Ishak umur 100 tahun. Berarti mandulnya Sarah berapa lama? 25 tahun. Itu 25 tahun, lama banget. 25 tahun. Jadi lama ya. Nah, ternyata Ribka juga 11-12. Iya, bukan 25 tahun, tapi 20 tahun. Itu juga lama. Iya kan? Lama. Mana Pak ayatnya? Oke, kita lihat ya. Kejadian 25 ayat 21. Nanti Bapak Ibu baca ayat 22, saya 23 gitu ya, ganjil genap ya, saya ganjil, Bapak Ibu genap ya. Oke, saya mulai ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Siapa istrinya namanya? Ribka atau bahasa Inggrisnya Rebeka. Jadi sama itu ya. Ya sama ya, Rebeka atau Ribka. Dosa rupa. Sama itu. Itu bahasa Korea Ibu. Dosa rupa. Ribka atau Rebeka ya untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul tuh kan, jelas kan? Cuma seringkali orang Kristen nggak ya. Ribka sempat mandul, Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ya, oke, lanjut. Daud 2. Jadi ibu-ibu pernah enggak saat hamil bayinya nendang-nendang? Pernah enggak pada saat hamil bayinya nendang-nendang? Pernah enggak ngerasa nendang-nendang? Kalau ini berantem. Esau dan Yakub sejak dalam kandungan sudah berantem. Wih, gila itu. Berarti perut itu udah kayak ring tinju gitu. Iya kan, tolak-tolakan ya. Jadi Esau dengan Yakub sejak dalam kandungan udah berantem. Wih, gawat itu ya. Ibu-ibu aja kalau bayinya nendang-nendang di kandungan nyaman atau enggak? Enggak nyaman ya. Kok kayaknya perut saya ditendang-tendang. Ini ya Esau Yakub berantem di kandungan, gila bener. Ya luar biasa ya. Oke, lanjut saya baca 23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ayat 24. Bapak Ibu. Ayat 25. Keluarlah yang pertama, ya warnanya merah tuh.
Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Si Esau nih. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu. Jadi karena berbulu itu. Sebab itu dinamai Esau. Jadi Esau itu artinya berbulu. Saudara lihat itu berbulu ya. Esau artinya ya. Lanjut lagi. Mana tadi? Ya, Bapak Ibu. Jadi Isa umur 60 tahun. Oh tadi awalnya nggak kita baca ya. Saat Ishak menikah dengan Ribka umurnya 40 tahun. Oke. Saat menikah umur Ishak 40 tahun. Pada saat punya anak umur 60, berarti mandulnya Ribka berapa puluh tahun? 20 tahun. Beda-beda tipis dengan Sarah ya. Sarah 25 tahun, iya kan? Iya, jadi Ribka juga sempat mandul. Tapi yang gawat, iya kandungannya berantem di jadi ring tinju itu rahimnya Ribka ya. Jadi gawat juga ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu-ibu yang pernah ngalami saat hamil anaknya nendang-nendang, ini lebih gawat dialami oleh Ribka ya. Anaknya berantem. Amin Ibu. Jadi ibu-ibu kalau ngalamin nendang-nendang itu kan gak nyaman kan. Apalagi ini berantem anaknya dalam kandungan Bapak Ibu. Jadi bisa gimana rasanya itu ya dung. Berantem dalam kandungan, wih gawat. Ya, jadi saudara ketika baca Alkitab, saudara coba ikuti bayangkan gitu. Oh gitu tuh, oh gitu. Jadi jangan hanya baca lewat-lewat aja ya Bapak Ibu ya. Saudara ikut membayangkan kisahnya. Supaya saudara kayak menghidupi kisah di Alkitab gitu loh Bapak Ibu. Jangan hanya lewat-lewat aja ya. Tapi saudara bayangkan, bertolak-tolakan dalam kandungannya Ribka. Berarti itu berantem. Lebih gawat daripada bayi yang sedang nendang-nendang di kandungan. Kan gawat ya Bapak Ibu ya. Ya enggak? Jadi gitu ya baca Alkitab ya. Supaya kita ikut merenungkan, mengalami kisahnya gitu ya. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Jadi 20 tahun Ribka mandul ya. Ya, oke, luar biasa. Dan Esau tadi artinya apa? Berbulu. Karena saat lahir dia seperti berjubah bulu. Makanya dia diberi nama Esau. Sedangkan Yakub disebut pemegang tumit. Makanya namanya Yakub. Jadi awal arti dari Yakub apa? Pemegang tumit atau diartikan follower, pengikut. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi orang kedua, pengikut, bukan leader. Oke, Bapak Ibu. Ya, tapi nanti kita akan lihat nama Yakub juga berubah ya. Yakub artinya juga penipu. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Jadi jangan tersinggung kalau ada kebetulan di antara saudara namanya Yakub ya. Jangan tersinggung, itu kata Alkitab, bukan kata saya. Oke, ya, tapi lihat berubah nanti namanya. Ya, Yakub berubah menjadi Israel. Artinya Pangeran Allah. Bagus ya? Bagus ya. Jadi jangan kita lihat awal-awalnya. Kita juga awalnya kita nggak benar di hadapan Allah. Benar nggak Pak? Tapi akhirnya kita di dalam Yesus menjadi pangeran-pangerannya Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Pangeran itu. Oke, Bapak, sama kan dengan Yakub kan? Sama. Iya. Ya. Nah, pada saat lahir, ini juga jadi pelajaran bagi kita orang-orang tua ya. Ishak sayang kepada siapa? Esau. Ribka sayang kepada siapa? Yakub. Jadi ya orang tua ada pilih kasih ya. Haleluya. Ya nggak Bapak ya, kalau bisa kita adil ya. Jadi jangan beda-bedain anak. Kadang-kadang kan anak juga ada yang nyenengin kita kan. Ya, baik, disuruh patuh, nggak suka bandel, nggak suka buat pening kepala gitu kan. Ya kan ada kecenderungan kita pasti sayang kepada anak-anak yang baik gitu ya. Kalau yang anaknya bandel, suka buat ribut, di sekolah berantem melulu, suka kita dipanggil ke sekolah, pening kepala ya Bu.
Amin Bapak Ibu, iya kan? Sering ya gitulah. Nah jadi Ishak sayang ke Esau. Ribka sayang ke Yakub. Jadi ada ya pilih kasih lah ya. Ya. Bahkan juga ada yang berkata, ada yang menafsirkan Tuhan Yesus juga pilih kasih. Karena apa? Karena mereka berpikiran Tuhan Yesus lebih menyayangi Yohanes dibandingkan murid yang lain. Siapa setuju Yohanes murid yang dikasih Yesus? Nah, angkat tangan yang setuju. Supaya saya jelaskan, jangan khawatir saudara kalau saya bertanya. Nah, ya, gak ada pertanyaan yang menjebak. Tuh kelihatan begonya. Enggak gitu, enggak. Enggak. Jadi saudara, sering kan dikatakan Yohanes murid yang dikasih Yesus kan. Itu enggak benar. Yesus sayang semua, tetapi Yohanes satu-satunya murid yang menyadari bahwa Yesus mengasihi dia. Sama seperti juga orang Kristen. Orang Kristen, Tuhan menyayangi kita sama enggak? Sama, tapi ada orang Kristen yang sadar akan kasih Allah, tapi ada juga orang Kristen yang tidak sadar kasih Allah atas hidupnya. Kira-kira gitulah yang terjadi pada Yohanes. Jadi Yesus tidak pilih kasih, Yesus sayang semua murid-muridnya, tapi Yohanes sendiri yang menyadari kasih Yesus atas hidupnya. Paham Bapak Ibu? Apa buktinya Pak? Kita kejar. Apa buktinya? Iya, jadi kita baca Alkitab itu kritis, harus apa dasarnya, apa buktinya. Buktinya saudara tahu, di mana ada tulisan murid yang dikasih? Di Injil apa? Ada tahu apa semua Injil menuliskan Yohanes dikasih? Enggak, hanya Injil Yohanes yang menulis murid yang dikasih. Hanya Injil Yohanes. Jadi hanya Injil Yohanes yang Yohanes sendiri tulis. Disitulah dia menyebutkan murid yang dikasih. Artinya apa? Yesus tidak pilih kasih. Yang menyadari kasih Allah hanya Yohanes. Dan itu dituliskan pada Injilnya sendiri. Tidak ada di Injil Matius. Tidak ada di Injil Markus. Tidak ada di Injil Lukas. Nggak ada. Coba saudara cari. Jadi Yohanes sendiri yang menulis di kitabnya sendiri. Sama seperti saudara kalau kebiasaan nulis renungan harian, saudara juga bisa nulis kayak Yohanes, murid yang dikasih Yesus. Saudara bisa menyebut diri saudara. Oke, Bapak Ibu? Iya bisa. Jadi Yohanes itu bukan murid yang dikasihi Yesus, bukan. Tapi murid yang sadar bahwa Yesus mengasihi dia. Lihat bedanya? Lihat bedanya? Oh gitu tau Pak. Iya. Jadi bukan Yohanes dikasih Yesus ya. Jadi bukan Yesus pilih kasih ya. Bukan. Tapi saudara bisa jeli. Hanya di kitab Yohanes saja yang ada tulisan murid yang dikasih. Jadi siapa yang nulis kitab Yohanes? Yohanes. Jadi Yohanes menulis di kitabnya sendiri yang menyebut dirinya murid yang dikasih. Sama seperti saudara juga bisa menulis di buku harian saudara. Murid yang sangat dikasih Yesus. Saudara bisa juga nulis. Saudara lihat itu? Jadi bukan Yesus pilih kasih ya. Oke, jadi ya, hanya Yohanes ada satunya murid yang sadar akan kasih Yesus. Oke, makanya gitu ya. Oh gitu toh Pak, berarti selama ini saya salah berpikiran Yesus pilih kasih. Tidak. Ya jadi hari ini saudara lebih, oh gitu toh Pak, jadi lebih mengerti ya. Jadi Yesus tidak pilih kasih. Oke Bapak Ibu, ya iya itu. Jadi ada dasarnya ya, enggak saya hanya nyimpulkan sendiri. Oke lanjut. Jadi sejak dalam kandungan Esau dan Yakub itu sudah bersaing. Oke Bapak Ibu ya, sudah bersaing ya. Jadi sebenarnya kehidupan kita ini kehidupan penuh persaingan. Bahkan sejak sperma juga itu sudah bersaing. Jutaan sperma, cuma satu yang bisa membuai sel telur. Jadi satu bersaing dengan jutaan sperma lain. Jadi sejak dalam pembuahan saja hidup kita sudah bersaing. Makanya aneh sekarang, aneh bin ajaib.
Juara-juara di kelas-kelas di SD, SMP, SMA dihilangkan. Nah itu nggak tahu gitu guru-gurunya itu Bapak Ibu ya, bahwa hidup ini sebenarnya persaingan. Dimanapun saudara berada, saudara bersaing. Saudara bersaing juga dalam keluarga. Saudara bersaing juga dalam lingkungan. Saudara bersaing dimanapun. Di tempat kerja juga saudara bersaing. Benar nggak Bapak Ibu? Lowongan kerja cuma 10. Yang daftar ribuan orang. Bukan nggak itu bersaing. Masuk perguruan tinggi. Lowongan cuma 1000. Yang daftar 10.000. Wih. Dimanapun saudara berada pasti bersaing. Bahkan sejak dalam kandungan juga saudara bersaing. Benar nggak? Iya, saat pembuahan sperma itu jutaan. Yang hanya membuahin berapa? 1 sel telur. Jadi bersaing. Makanya jangan dihilangkan persaingan. Nanti apa? Anak-anak kita jadi anak yang lemah. Karena apa? Kehidupan ini penuh dengan persaingan. Amin Bapak Ibu. Iya, hidup ini penuh dengan persaingan. Oke Bapak Ibu. Makanya jangan dihilangkan itu ranking-ranking di kelas. Ranking-ranking. Enggak. Itu memang kehidupan manusia memang bersaing. Oke Bapak Ibu ya. Iya, sejak pembuahan aja sudah bersaing. Sperma aja udah bersaing. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, terlihat lagi dengan kehidupan Esau dan Yakub. Sejak kandungan sudah berantem. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Jadi gitu ya. Jadi Esau dan Yakub itu bukan bersaing setelah mereka dewasa ya. Enggak ya. Sejak dalam kandungan aja sudah berantem. Amin. Jadi ya sekarang kan nggak ada kan ranking kan. Benar nggak Bapak Ibu? Di sekolah sekarang nggak ada ranking lagi kan? Nggak ada. Padahal itulah kehidupan manusia bersaing sejak dalam kandungan. Oke, iya. Saya dulu ada ranking. Makanya ketika papa mama saya bagi rapot, pasti mama saya nanya, ada merah nggak? Nah itu pertanyaan pertama. Ada merah nggak? Oh ada, itu bahasa Inggris. Ranking berapa? Berikutnya pertanyaannya ranking. Benar nggak? Iya, biasa gitu. Orang tua kalau bagi rapot kan, tapi sekarang bukan anak yang ngambil rapot ya, orang tua. Tapi bagus itu. Kenapa? Karena pada saat orang tua ngambil rapot, gurunya menjelaskan kelemahan-kelemahan si anak. Dan juga gurunya bisa nyarankan, kayaknya anaknya ibu, anaknya bapak lemah dalam bahasa Inggris. Oh ya udah, kasih les bahasa Inggris. Anaknya bapak, ibu lemah dalam matematika. Ya udah, leskan matematika. Gitu ya. Jadi ada. Tapi kalau anak yang ambil rapot, kadang-kadang anak ngumpetin. Amin, Ibu. Jadi nggak ada perbaikan gitu ya, nggak ada perbaikan. Jadi bagus itu ya. Orang tua yang ambil rapot, jadi langsung gurunya menjelaskan kepada orang tuanya apa kelemahan anak-anaknya. Benar ya Bapak? Bagus ya? Bagus. Jadi saudara jangan keberatan ya ketika dipanggil ke sekolah ngambil rapot. Justru itu kesempatan bagi orang tua untuk mengenal anaknya di mana kelemahannya agar orang tua ikutan untuk membuat anaknya semakin kuat. Kalau lemah di bahasa Inggris, ya udah leskan bahasa Inggris. Kalau lemah di matematika, ya les matematika. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan keberatan ya pada saat bagi rapot orang tua yang dipanggil ke sekolah. Itu perbaikan itu. Oke Bapak Ibu ya, perbaikan kan. Kalau nggak saudara dari mana tahu? Anak saudara. Di mana tahu kelemahannya? Nggak tahu kan. Kadang-kadang di rumah anak itu bohong-bohong juga gitu ya. Ya kan, oh semuanya lancar. Bapak Ibu, semuanya baik-baik, gitu. Tapi kan yang ngalami hari demi hari dengan anak kita kan siapa? Guru kan. Ya, makanya guru itu lebih akurat kalau menjelaskan kepada kita. Oke Bapak Ibu, jadi gitu ya. Kalau dipanggil ke sekolah bagi rapot, jangan keberatan. Justru itu kesempatan emas untuk kita semakin mengenal anak-anak kita. Oke Bapak Ibu, iya mantap. Lanjut. Nah ini ada satu hal yang keliru. Ya. Ini ya, saudara pasti pernah mendengar Yakub itu dituduh pencuri. Benar gak Bapak Ibu? Pencuri ya. Iya kan? Sebenarnya Yakub itu pencuri gak sih? Siapa setuju pencuri Yakub? Siapa setuju? Siapa gak setuju? Siapa yang abstain?
Banyak orang Kristen menyebut Yakub pencuri ya, karena dia membohongi bapaknya Ishak. Iya. Sebenarnya enggak. Kalau saudara baca ceritanya secara detail, sebenarnya Yakub itu juga udah menolak untuk menipu bapaknya. Iya. Tapi Ribka yang mendorong. Bahkan yang punya ide itu Ribka. Iya, yang punya ide. Iya. Jadi sebenarnya Yakub itu udah dipaksa mamanya untuk menipu. Jadi sebenarnya Yakub itu bukan punya sifat menipu, enggak. Sesuai ayat, bukan ngarang-ngarang saya. Saya selalu berkata sesuai ayat, supaya apa? Kuat, supaya saudara tidak tersesat oleh pendapat pendeta, tapi sesuai dengan Alkitab. Oke Bapak Ibu ya. Coba kita lihat kisahnya dulu ya, bahwa awalnya Esau itu menjual hak kesulungan. Coba Kejadian 25 ayat 33 sampai dengan 34. Ya, Kejadian 25 ayat 33 sampai dengan 34. Saya baca ayat 33, Bapak Ibu ayat 34 ya. Nah, supaya saudara menghayati kisahnya. Kata Yakub, ya ini dialog Yakub dengan Esau. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah kepada Yakub dan dijualnya, katakan dijual. Jual ya. Jualnya hak kesulungannya kepadanya. Ayat 34 Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi hak kesulungan udah dijual Esau. Kalau sudah dijual, Esau berhak lagi atas hak kesulungan. Ya enggak dong. Sama seperti saudara punya rumah. Kalau saudara jual, saudara tidak berhak lagi tinggal di rumah itu. Benar gak Bapak? Iya dong. Kalau saudara masih tinggal, saudara bisa dilaporkan ke polisi. Ditangkap saudara. Iya dong. Iya ini kejahatan, kriminal. Orang udah dijual kok masih diakui lagi, gimana sih? Makanya ketika Esau berkata, Yakub penipu. Dia yang penipu justru. Bukan Yakub. Orang udah dijual kok hak kesulungannya. Kok udah dijual masih menuntut hak lagi si Esau? Ya bener aja, bos cengli banget itu ya Bapak Ibu ya. Ya enggak Bapak Ibu? Lah iya dong, orang udah dijual kok masih diakui lagi hak kesulungan. Itu mah enggak bener ya Bapak Ibu ya. Ya seperti saudara lah, jual rumah, udah dijual, udah milik orang lain. Saudara ngotot untuk tinggal di rumah. Enggak berhak lagi saudara tinggal di rumah saudara. Iya, orang udah dijual kok. Hal yang sama juga dengan Esau. Dia udah jual hak kesulungannya. Masih nuntut hak kesulungan. Dari mana lagi jalannya itu? Jadi saudara bisa melihat pelan-pelan. Ternyata bukan Yakub yang penipu. Justru Esau yang penipu. Amin. Orang udah dijual kok hak kesulungannya masih diakui. Yang benar aja. Jadi saudara bisa benar sekarang pemahamannya. Bukan apa kata pendeta. Kata ayat. Jadi salah yang berkata Yakub itu adalah menipu. Amin. Justru Esau itulah penipu. Orang udah dijual kok hak kesulungannya. Amin Bapak Ibu. Iya enggak berhak lagi Esau. Iya. Jadi makanya saudara juga jadi kritis. Oh iya. Bukan Yakub yang penipu. Esau justru penipu. Orang udah dijual kok hak kesulungan. Ya lanjut. Udah habis ya. Jadi dia memandang ringan ya. Jadi Esau itu memandang ringan hak kesulungan. Oke Bapak Ibu ya. Ya. Jadi karena lapar Esau menjual hak kesulungannya. Dan itulah salah satu wujud dari kutukan Allah kepada ular. Allah mengutuk ular apa? Dengan perutmu lah engkau menjalar. Itu artinya banyak masalah, banyak dosa menjalar karena perut. Dan contoh pertama adalah Adam dan Hawa jatuh dosa karena makan buah pengetahuan karena perut. Yang kedua, contoh kedua, Esau menjual hak kesulungannya karena perut. Jadi itulah penerapan dari dengan perutmu lah engkau menjalar. Dosa menjalar karena perut. Saudara paham itu? Nah, masalah juga banyak karena perut. Buktinya apa? Iya. Banyak orang yang lapar, gelap mata.
jadi kriminal. Benar nggak Bapak Ibu? Iya dong, kan banyak orang lapar kan. Ngerampok, mencuri dan segala macam. Itu karena apa? Perut. Kampung Tengah ini. Benar Bapak Ibu? Jadi tergenapi itu kutukan Allah kepada ular ya. Jadi jangan seorang maknai kutukan Allah kepada ular dengan perutlah menjalar. Oh iya, ular menjalar ya memang dengan perut. Nah, bukan. Itu simbolis ya. Jadi dosa banyak menjalar karena perut. Oke. Sama juga penyakit banyak menjalar karena perut. Ya. Terlalu banyak makan babi hong, BPK, babi panggang karo gitu. Kolesterol tinggi. Ya, iya kan. Banyak makan manis-manis. Akhirnya jadi diabetes. Iya, jadi dari perut kan. Jadi dari perut menjalar itu maknanya. Dosa bisa menjalar karena perut, penyakit menjalar karena perut. Paham Bapak Ibu? Itu. Jadi bukan, oh ya ular dengan perut menjalar. Bukan itu. Bukan ya, itu arti simbolis ya. Bahwa banyak dosa, banyak masalah menjalar karena perut. Paham Bapak Ibu ya? Iya. Makanya saudara juga jaga ya makan ya. Jangan semuanya dibudut gitu. Budut itu bahasa apa itu? Bahasa ya artinya jangan rakus lah. Jangan semua dimakan gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Pak Hari ngerti aja bahasa Korea. Bahasa Batak. Saya orang Batak juga walaupun casingnya Chinese. Jadi casingnya Samsung isinya iPhone. Haleluya, haleluya. Iya Bapak Ibu ya, gitu ya. Ya, jadi kita jaga makan lah ya. Jangan semuanya. Ya, kadang-kadang kita bisa kelewatan gitu ya. Maaf kata ya, maaf kata. Ini ada joke lah ya. Katanya orang Batak, katanya. Saudara jangan tersinggung orang Batak, saya juga orang Batak kok. Ya, jadi makan itu bukan sampai kenyang. Makan sampai capek, keringatan. Baru, puas saya, puas. Baru stop gitu ya Bapak Ibu ya. Iya pokoknya makan sampai kenyang aja. Jangan sampai capek, keringatan. Itu baru puas. Jangan sampai gitu. Amin. Ya makan gitu ya. Sampai kenyang, jangan sampai capek. Ya, beda ya. Capek sama kenyang ya. Iya. Kadang-kadang kita kalau makan itu sampai keringatan, barulah gitu, baru puas. Oke, luar biasa. Oke, lanjut. Jadi Esau itu menjual hak kesulungannya ya. Jadi sebenarnya Esau itu yang penipu ya, bukan Yakub ya. Lah ya udah dijual kok diakui lagi hak kesulungan. Oke, Bapak Ibu. Oke, itu. Yang kedua itu apa sih berkat hak kesulungan? Ya kan? Saudara kan ingin tanya kan, apa sih itu berkat hak kesulungan? Hak kesulungan itu adalah double berkat. Jadi misalkan anak Yakub ada 12. Hak kesulungan, ya itu biasanya anak Yakub itu berhak atas warisan gitu ya. Satu warisan setiap anak. Tapi kalau double berkat, dia double warisan. Iya Bapak Ibu. Itu terbukti Bapak Ibu, terbukti. Mana Pak buktinya? Kita lihat buktinya. Iya. Anak Yakub 12 atau 13? 12 atau 13? 13 ya, jangan salah ya. 13. Tapi laki-laki 12, perempuan 1. Ya, Dina Mariana ya. Jadi gitu ya. Jadi jangan jawab 12 ya, itu pasti salah. Laki-lakinya memang 12. Tapi seluruhnya 13 karena ada satu anak cewek. Itu harus dihitung. Kalau ditanya anaknya Yakub. Oke, tapi kalau ditanya putranya Yakub, itu baru jawabnya benar 12. Oke, Bapak Ibu ya. Iya ya, jangan salah ya. Iya, anaknya Yakub 13. Tapi yang laki-laki 12. Itu benar. Saudara jangan terjebak ya. Sama juga seperti anaknya Abraham berapa? Cenderung orang menyebut 1, Ishak kan? Enggak. Anaknya Abraham itu banyak versinya.
Ya, secara jasmani itu justru 8. Kok bisa? Dari benar Ismail 1. Yang kedua Ishak. Baru setelah Sarah meninggal, Abraham kawin lagi. Istri ketiga namanya Ketura. Dari Ketura lahir 6 anak. Jadi 6 tambah 2, 8. Oke, itu ya. Itu 1. Anak Abraham secara jasmani. Anak Abraham secara rohani berapa? Tak terhingga. Karena apa? Ada ayat yang berkata, keturunan Abraham akan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi laut. Bahkan termasuk juga orang Kristen, anak-anak Abraham kita ini. Galatia 3:9 berkata, barang siapa milik Kristus, kita adalah anak Abraham yang berhak atas janji Allah. Jadi anak Abraham tak terhingga secara rohani. Amin. Tapi di hadapan Allah, anak perjanjian hanya 1. Siapa namanya? Ishak. Jadi ketika ditanya tentang anak Abraham, versi yang mana dulu? Jadi saudara harus jelas nanyanya ya. Kalau secara jasmani 8. Kalau secara rohani tak terhingga. Sebanyak bintang di langit. Oke Bapak Ibu. Yang termasuk juga kita. Oke. Lalu anak perjanjian cuma 1 namanya Ishak. Jadi gitu ya. Jadi saudara kritis gitu. Jangan langsung jawab 1. Jangan, salah itu ya Bapak Ibu ya. Oke, paham ya? Iya, jadi sesuai Alkitab kita, bukan ngarang. Oke Bapak Ibu ya. Jadi salah kalau langsung jawab 1. Oke, lanjut. Mana tadi? Jadi kalau punya 12, jadi yang berhak satu-satu warisan. Tapi kalau anak sulung dapat double. Oke, double ya, double. Nah, anak Yakub tadi yang laki-laki berapa? 12. Yang sulung siapa namanya? Ruben. Tapi Ruben hak kesulungannya dicabut. Kenapa dicabut? Karena dia berzina dengan gundiknya Yakub. Siapa namanya? Siapa nama gundiknya Yakub yang dijinai oleh Ruben? Sarwenda. Bukan. Sarwenda itu istrinya Ruben Onso. Tahu aja Pak Pendeta. Bukan Sarwenda ya, bukan. Bukan. Bilha. Bilha ya. Ya karena itulah kemudian hak kesulungnya Ruben dicabut. Dipindahkan kepada siapa? Siapa yang tahu? Siapa? Yusuf Kala, bukan. Yusuf Hanka, bukan itu lagi. Ya, bukan ya. Yusuf, ya. Kenapa Yusuf beroleh hak kesulungan? Harus dikejar lagi, Bapak Ibu. Ya kan, pasti ada alasannya. Nggak mungkin kucuk-kucuk langsung dipindahkan gitu, Bapak Ibu. Kenapa? Pertama, Yusuf itu adalah anak sulung dari istri Rahel. Yakub kan punya 2 istri, benar nggak Bapak Ibu? Iya, dari Lea, betul. Yang sulung adalah Ruben, betul. Tapi dari Rahel, yang sulung siapa? Yusuf, karena adiknya Yusuf ada satu lagi namanya Benjamin. Dari Rahel itu ya. Jadi Yusuf itu anak sulung, tapi dari Rahel. Oke Bapak Ibu, itu 1. Yang kedua, kenapa hak kesulungnya Ruben pindah ke Yusuf? Kedua juga ya mungkin Yakub menganggap Yusuf itu berjasa ketika terjadi kelaparan di Mesir. Bukan Mesir aja, seluruh dunia yang menolong Yakub dan keluarganya siapa? Yusuf. Jadi mungkin nggak dijelaskan di Alkitab. Jadi kalau nggak dijelaskan di Alkitab kita hanya menduga-duga. Oke Bapak Ibu ya, jangan sok tahu. Ya dia nggak berkata, oh, ini alasan. Dari mana kita tahu? Alkitab aja nggak ngomong. Oke Bapak Ibu. Ya, jadi gitu ya. 2 alasan itu ya kemungkinan ya. Alasan kenapa hak kesulungannya Ruben dialihkan ke Yusuf. Karena Yusuf adalah sulung dari anaknya Rahel. Itu 1. Yang kedua, karena Yusuf berjasa menolong Yakub dan anak-anaknya saat terjadi kelaparan di seluruh dunia. Oke Bapak Ibu. Oh gitu. Kemungkinan, saya bukan pasti. Karena tidak ada ayat yang mengatakan. Oke Bapak Ibu ya. Gitu ya. Iya, jadi luar biasa. Nah sekarang kita lihat lagi tentang
Yakub dituduh sebagai pencuri. Coba kita lihat Kejadian 27 ayat 6 sampai dengan 13. Jadi kita belajar ya, karena banyak kesalahan selama ini kita menuduh Yakub itu sebagai penipu, pencuri. Kita lihat kebenarannya. Kebenaran berdasarkan Alkitab, bukan kata pendeta. Oke Bapak Ibu, kalau apa kata pendeta mungkin bisa salah. Karena nama juga pendeta manusia. Bisa salah ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada ayatnya, itu baru kuat. Nggak bisa membantah kita. Oke. Yuk coba kita lihat Kejadian 27 ayat 6 sampai dengan 13. Saya baca ayat 6 yang genap. Bapak Ibu ayat ganjil ya. Oke, saya mulai. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Ayat 7 Bapak Ibu. Ya, ayat 8. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 9 Bapak Ibu. Ayat 10. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar ia memberkati engkau sebelum ia mati. Ayat 11 Bapak Ibu. Nah, coba lihat itu. Kan udah ada penolakan Yakub kan? Jadi Yakub itu sebenarnya nggak setuju atas penipuan itu. Jadi yang penipu sebenarnya Ribka. Cuma nggak tahu gimana ya. Orang Kristen udah dijejali pendapat bahwa Yakub penipu. Enggak, Yakub aja udah menolak kok. Lanjut ke lagi. Ya. Mana? Ayat 12. Mungkin ayahku akan meraba aku. Ini kata Yakub. Maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Tuh, Yakub aja menolak. Takut dikutuk bukan diberkati. Saudara itu tuh. Jadi bukan Yakub penipu. Jadi mamanya sebenarnya. Ya lanjut. Ya Bapak Ibu ayat 13. Ya. Tuh, mamanya sendiri siap menanggung kutuk. Tuh, lihat itu. Iya, jadi mamanya yang maksa Yakub. Bukan Yakub memang pada dasarnya ingin nipu. Enggak. Makanya baca ayat ya Bapak Ibu ya. Jangan dengarkan apa kata pendeta. Pendeta bisa salah. Lanjut. Saya ya. Ayat 13. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu. Anakku, dengarkan saja perkataanku. Pergilah ambil kambing-kambing itu. Ayat 14 Bapak Ibu. Oh udah lewat sebenarnya. Iya, oke. Tuh, saya lihat itu. Yang maksa siapa? Ribka kan ibunya kan. Yakub aja sempat nolak. Takut dikutuk. Jadi bukan Yakub yang punya ide nipu. Cuma gak tahu diajarkan selama ini. Yakub itu penipu. Di mana lagi dasar ayatnya. Jadi saudara orang Kristen harus berdasarkan ayat. Bukan apa kata pendeta. Kalau kata pendeta, pendeta bisa salah. Saudara juga bisa menjadi salah. Ketularan salah. Saudara lihat itu? Iya baru benar. Jadi sesuai ayat ya Bapak Ibu ya. Jangan apa kata pendeta. Pendeta bisa salah. Kalau salah pendeta, saudara dengar khotbahnya, saudara juga jadi ikutan salah. Oke? Iya, jadi yang menipu sebenarnya siapa? Ribka. Dia siap menanggung kutuk lagi. Kalau ketahuan, Yakub menipu. Benar enggak? Tuh. Jadi jelas gitu loh Bapak. Berdasarkan ayat. Bukan apa kata pendeta, bukan apa kata manusia. Saudara bisa salah nanti. Jadi berdasarkan ayat. Oke Bapak Ibu. Tuh, jadi yang menipu siapa? Bukan Yakub kan? Tuh, berdasarkan ayat ya, bukan apa kata pendeta ya. Oh iya dong. Jadi kita benar gitu Bapak Ibu. Oke, karena banyak selama ini orang Kristen udah salah. Karena apa? Kesalahan pendeta.
berdasarkan ayat aja kita ya. Kalau berdasarkan ayat, saudara nggak diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Oke, Bapak Ibu, paham ya? Jadi di sini kita lihat buktinya bahwa Yakub semula juga sudah menolak karena dia takut, bukannya diberkati malah dikutuk, tapi mamanya maksa terus, bahkan siap menanggung kutuk. Saudara itu, ya kan? Iya. Jadi bukan Yakub penipu ya, justru mamanya penipu. Amin Bapak Ibu. Iya ya, jadi gitu Bapak Ibu. Nah, karena itulah dari sini kita juga bisa melihat dari ayat sebelumnya juga sebenarnya Esau nggak berhak lagi atas hak kesulungan. Oke. Sebenarnya juga kalau kita baca, ingat ayat-ayat sebelumnya sudah dinubuatkan ketika terjadi Esau dan Yakub berantem dalam rahimnya Ribka. Allah sudah mengatakan yang muda akan berkuasa atas yang tua. Jadi Yakub akan berkuasa atas Esau. Dan itu artinya yang mendapatkan hak kesulungan siapa? Yakub. Jadi gitu ya. Jadi Allah sendiri sudah menubuatkan Yakub nanti akan beroleh hak kesulungan. Oke. Jadi sesuai rancangan Allah ya. Iya. Jadi tipu-tipunya Ribka itu sebenarnya sudah sesuai dengan rancangan Allah. Amin. Oke Bapak Ibu ya. Iya udahlah. Itu dia. Oke. Jadi akhirnya memang terjadilah hak kesulungan itu jatuh kepada Yakub. Tetapi pada saat itu Esau nangis-nangis Bapak Ibu. Kenapa? Ya kan dia merasa berhak atas kesulungan. Tapi ini bocengli juga ini. Ya, udah dia jual hak kesulungan kok dia merasa berhak atas hak kesulungan. Dari mana lagi ceritanya? Benar Bapak Ibu ya. Esau itu sebenarnya kurang ajar kan? Benar gak Bapak Ibu? Lah iya dong, udah dijual hak kesulungan kok mesti dia menuntut lagi hak kesulungan, dari mana jalannya? Oke, jadi gak benar ya Esau ya. Gak benar dong, orang udah dijual hak kesulungannya demi sekacang kacang merah, semangkok kacang merah, kok masih menuntut hak kesulungan lagi? Dari mana cara? Amin, amin Bapak Ibu. Tapi kemudian dia nangis-nangis di depan bapaknya, di depan Ishak. Apakah masih ada lagi enggak berkat untuk saya? Apakah masih ada berkat lagi? Dia meraung-raung. Makanya di dalam kitab Ibrani juga dikatakan, ketika orang ya mengabaikan berkat Tuhan, walaupun dia kelak akan menangis-nangis, semuanya akan sia-sia. Seperti Esau. Oke Bapak Ibu ya, makanya saudara jangan saudara abaikan anugerah Tuhan. Ya, kalau saudara abaikan, kalau saudara jual dengan apapun tawaran dunia, suatu hari saudara akan nangis-nangis seperti Esau. Oke Bapak Ibu, ya jangan ya. Ya. Jadi anugerah itu luar biasa. Anugerah keselamatan itu luar biasa. Anugerah berkat itu luar biasa. Anugerah banyak hal lagi. Jangan jual dengan apapun tawaran dunia. Oke Bapak Ibu. Ya karena kalau tidak suatu hari kelak nanti saudara akan nangis-nangis seperti Esau. Oke Bapak Ibu. Jangan ya. Jangan jual ya. Jangan jual Yesus. Oke. Tapi ada satu perkataan yang menarik. Ada satu perkataan menarik dari Ishak kepada Esau. Coba kita buka Kejadian 27 ayat 40. Kejadian 27 ayat 40. Ini ada satu singkapan luar biasa. Kejadian 27 ayat 40. Kejadian 27 ayat 40. Nih kita baca sama-sama yuk. Ini ucapan Ishak kepada Esau. 1, 2, 3. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Jadi suatu hari kelak keturunan Esau akan berkuasa. Pertanyaan saya, kapan itu terjadi? Ada yang tahu? Ini perkataan Ishak ini, Bapak. Ya, ini pasti terjadi. Sekarang pertanyaannya, kapan itu terjadi? Kuk pada Esau diangkat Tuhan. Kapan itu terjadi? Siapa yang tahu? Dapat mobil? Oh enggak, mobil-mobilan.
Kapan ini terjadi kuknya si Esau terangkat? Ada yang tahu? Nih yaudah, ini singkapan baru ya. Kuk yang dialami Esau dan keturunannya suatu hari kelak akan diangkat Tuhan. Itu terjadi pada masa Raja Herodes, pada masa Tuhan Yesus. Herodes menjadi raja orang Israel. Saudara tahu Herodes itu siapa? Itulah keturunan Esau. Iya, Herodes itu berasal dari Edom. Edom itu berasal dari keturunan Esau. Gak percaya? Tanya Enci Dipsik. Nah, ya, Cici Dipsik ya Bapak Ibu ya. Ya, Dipsik tanya aja, apa aja bisa saudara tanya di Dipsik ya. Ya, Herodes keturunan siapa? Ah, saudara tanya aja gitu ya di Dipsik. Sekarang apa aja saudara bisa tanya di Dipsik ya. Benar ya Bapak Ibu ya? Tanya aja. Kecuali jangan tanya siapa jodoh saya. Oh enggak ada Bapak Ibu. Jangan ya. Ya pokoknya tanya aja. Herodes itu keturunan siapa di Alkitab? Ah gitu ya. Nanti saudara akan dapat penjelasannya. Oke? Jadi sekarang apa aja saudara bisa tanya ya. Termasuk juga misalkan contoh. Apa handphone paling canggih sekaligus juga paling murah sekarang ini? Ah saudara bisa tanya. Gak perlu nanya-nanya orang. Tanya aja di Dipsik. Ah ya. Gampang kan? Apa aja bisa. Apa aja bisa. Keren ya. Sekarang jadi makanya anak-anak sekarang murid-murid rada kurang ajar sama gurunya. Iya dia merasa lebih pintar dari gurunya. Karena apa? Apa aja dia yang bertanya gak perlu lagi nanya ke guru. Tanya internet. Apalagi anak-anak sekarang. Genset. Lebih canggih. Iya Bapak Ibu dibandingkan orang-orang tua ya. Makanya kadang-kadang murid-murid lebih pintar dari guru-gurunya. Amin Bapak Ibu. Iya ya. Iya. Jadi gitu ya. Jadi ayat ini tergenapi pada masa Raja Herodes. Saat itulah Herodes menjadi raja orang Israel. Berkuasa atas orang Israel. Dan ini mematahkan kutuk. Mengangkat kuk yang dialami oleh Esau dan keturunannya. Oke. Oke, pada masa Tuhan Yesus itu ya. Raja Herodes ya. Oh gitu toh Pak. Jadi tergenapi ayat ini. Oke Bapak Ibu. Cantik ya. Cantik ya. Jadi Alkitab kita tuh luar biasa ya. Oh luar biasa. Ya. Sekarang perubahan nama Yakub. Ya perubahan nama Yakub. Coba kita lihat Kejadian 32 ayat 28. Ini menjadi ayat terakhir kita. Ya. Kejadian 32 ayat 28. Haleluya. Kejadian 32 ayat 28 sudah? Nih saya bacakan. Lalu kata orang itu, sebenarnya bukan orang ini ya, malaikat ya. Karena ini adalah malaikat yang berantem dengan Yakub. Lanjut. Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Dan engkau menang. Ya, oke. Menang ya. Jadi bergumul, Yakub itu bergumul. Kehidupannya penuh dengan pergumulan. Iya bergumul merebut hak kesulungan. Tapi rupanya hak kesulungan itu memang sudah dibuatkan Allah. Bahwa sejak dalam kandungan nanti yang muda akan berkuasa atas yang tua. Oke Bapak Ibu. Jadi bukan melanggar rancangan Allah ya. Justru sesuai. Oke Bapak Ibu ya. Itu ya. Ya bergumul. Jadi kehidupannya Yakub itu penuh dengan pergumulan. Dari apa? Contohnya lagi. Merebut hak kesulungan. Itu satu. Apalagi pergumulan hidup Yakub. Merebut Rahel sebagai istrinya. Iya kan? Sebelumnya kan Yakub kan naksir Rahel. Benar gak Bapak Ibu? Iya ternyata mertuanya rada badung ya Bapak Ibu ya. Rada badung ya. Siapa namanya? Si Laban. Rupanya zaman Alkitab udah ada marga si Laban. Si Laban. Jadi yang ditaksir si Yakub siapa? Rahel. Ternyata ditukar. Iya Bapak Ibu. Bukannya Rahel yang nikah dengan Yakub. Siapa yang nikah?
Lea, itu kan rada badung ya. Makanya sekarang ini, ya ini joke aja, jangan serius saudara, jangan terlalu serius. Makanya sekarang ini kalau orang kawin, tirai dari si wanita, si istri dibuka loh. Bener istri saya. Nggak ditukar jadi Lea. Makanya kalau nikah sekarang ini, pengantin pria pasti membuka kerudung dari pengantin wanita. Supaya apa? Tidak salah. Di Alkitab sudah pernah terjadi. Yakub ditukar istrinya dari Rahel menjadi Lea. Jadi gitu ya, dibuka. Bener istri saya. Enggak dibohongi. Jangan ditukar. Amin Bapak Ibu. Enggak ditukar ya. Enggak ditukar. Iya bener. Oh ya bener. Iya. Ya bener Bapak Ibu. Bener enggak? Kalau pengantin kan dibuka kan. Kerudungnya kan. Dibuka enggak? Dibuka enggak? Dibuka. Di depan pendeta lagi. Kadang-kadang pendeta nyengar-nyengir. Udah dibuka kerudung. Cium pengantinmu. Pendeta. Amin Bapak Ibu. Ya kan, dibuka kan. Takut apa? Ketuker. Jangan sampai kejadian Yakub ya. Rahel berubah menjadi Lea. Oke? Iya, oke. Siapa apa lagi bukti pergumulannya hidupnya Yakub? Jadi Yakub itu penuh dengan pergumulan. Apalagi ditipu berkali-kali oleh Laban. Masalah domba juga ditipu. Ternyata Yakub lebih lihai lagi. Amin Bapak. Lebih lihai lagi. Ditipu dibalas tipu lagi. Saudara baca aja kisah Yakub dan Laban ya Bapak Ibu ya. Jadi tipu menipu itu Bapak Ibu. Oke, ya gitu ya. Jadi pergumulan ya. Iya, harusnya kan mantu sama mertua kan harus akur ya. Ini tipu menipu deh. Baku tipu. Ya Bapak Ibu ya. Ya jadi banyak pergumulan kan. Apalagi pergumulannya Yakub. Ruben, anak sulungnya Yakub, berzina dengan gundiknya Yakub ya. Ya ini juga kurang ajar ini si Ruben ya Bapak Ibu ya. Masa gundik papanya dizinain. Ya, saudara kalau kira-kira gitu ya, siapa yang bersalah ini? Gundiknya Yakub atau Ruben? Kecenderungan orang seringkali menyalahkan laki-laki. Benar nggak Bapak Ibu? Wah itu pasti si Ruben itu maksa-maksa si Bilha. Ya. Tapi kadang-kadang kita juga jangan nutup mata. Jangan-jangan Bilha juga genit gitu Bapak Ibu ya. Goda-godain ya. Buktinya contohnya ini ada Tante Potifar. Ya Tante Potifar goda-godain si Yusuf. Ucup-ucup. Sini dong. Ucup-ucup. Sini dong. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ya bisa dari laki-laki. Bisa juga dari perempuan ya. Ya bisa aja kan. Ya bisa aja si Ruben yang genit. Ya goda-godain si Bilha. Atau bisa juga Bilhanya yang genit. Karena bisa aja cewek yang lebih agresif ya. Iya kan bisa terjadi. Iya kan? Ya contohnya Tante Potifar ya. Tante Potifar kan yang genit kan? Iya, jadi nggak selalu salah si cowok. Bisa juga yang salah cewek. Iya. Jadi gitu ya. Jadi pergumulan Yakub. Iya. Apalagi pergumulan Yakub. Jadi hidupnya Yakub itu nggak mulus-mulus ya. Ada aja pergumulan. Apalagi Yakub ditipu oleh anak-anaknya. Ya, mereka berkata Yusuf diterkam binatang buas mati. Nyatanya Yusuf mereka jual. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi kan ditipu ya. Penipunya anaknya sendiri. Benar gak Bapak Ibu? Jadi hidupnya Yakub itu memang ya banyak gumul-gumul gitu. Banyak gumul-gumul. Tapi pada akhirnya pergumulannya dia menang ya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Makanya namanya kemudian berganti menjadi Israel. Menang terhadap Allah juga.
Bukan artinya Allah jadi lemah, bukan. Bukan itu. Lemah itu artinya, kalah itu artinya apa? Ya harusnya hak kesulungan itu kan haknya Esau. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi artinya dialihkan, dipindahkan kepada Yakub. Itu kan berarti kan ya agak-agak gimana gitu ya. Itu kan berkaitan dengan Allah kan Bapak Ibu ya. Ya kan? Iya. Jadi itu maksudnya Allah itu kalah ya. Bukan artinya Allah jadi lemah, bukan ya. Jangan saudara tafsirkan negatif. Bukan. Jadi ya Yakub itu bergumul dengan Allah untuk mendapatkan hak kesulungannya Esau. Oke. Jadi hidupnya Yakub penuh dengan pergumulan ya. Nah, jadi ya luar biasa. Tapi akhirnya Yakub itu diberkati Tuhan. Namanya juga diubah. Ya, semula Yakub artinya apa tadi awal khotbah? Awal khotbah arti Yakub apa? Pengikut. Karena dia lahir memegang tumitnya Esau. Ya, yang kedua, arti Yakub apa kemudian berubah menjadi penipu. Karena dia merebut hak kesulungannya Esau. Jadi artinya negatif ya. Pengikut, penipu, tapi endingnya luar biasa. Berubah menjadi Israel. Artinya apa? Pangeran Allah. Demikian juga kehidupan kita. Semula kita adalah hamba, semula kita dianggap, tapi ketika kita percaya Yesus, kita di dalam Yesus, maka kita diubah menjadi anak-anak Allah, pangeran-pangerannya Allah. Amin Bapak Ibu. Oke, saya simpulkan khotbah saya. Esau gambaran orang Kristen yang menganggap remeh anugerah Tuhan, bahkan menjualnya, maka kehilangan berkat hak kesulungan dan hidup dalam perhambaan. Walaupun kelak Esau nangis-nangis, tapi sudah kehilangan semuanya. Amin. Makanya kita juga jangan sampai saudara jual anugerah Tuhan. Jangan jual Yesus demi apapun tawaran dunia. Karena suatu hari saudara bisa menangis-nangis seperti Esau. Oke. Yang kedua, Yakub walaupun semula dianggap sebagai pengikut, bahkan lebih negatif lagi sebagai pencuri, tetapi menghargai anugerah Tuhan sehingga akhirnya diubah Tuhan menjadi pangeran. Yang ketiga, Yakub hidupnya penuh dengan pergumulan, tetapi akhir hidupnya menjadi pangeran Allah dan tinggal di istana Firaun. Amin Bapak Ibu. Jadi akhir hidupnya Yakub tinggal di istana Firaun di Mesir ya. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Jadi luar biasa ya. Jadi pangeran itu benar-benar pangeran. Tinggal di istana. Oke, Bapak Ibu. Hal yang sama juga dengan kehidupan kita. Mari tetap di dalam Yesus. Tetap menjadi pangeran Tuhan. Agar kita juga kelak akan tinggal di kerajaan surga. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.